Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menayangkan video pembelajaran tentang syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat. Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Dimensi ajaran Islam menurut hadis Jibril terdiri dari Islam, iman, dan ihsan yang saling berkaitan. Islam melahirkan ilmu fikih yang mengatur ibadah lahiriah seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Iman melahirkan ilmu kalam yang membahas keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan juga takdir. Sementara itu, ihsan melahirkan tasawuf yang menekankan penghambaan kepada Allah dengan kesadaran batin, seolah-olah melihatnya atau merasa selalu diawasi olehnya. Ketiga dimensi ini menjadi salah satu kesatuan yang membentuk keutuhan ajaran Islam, baik lahir maupun batin. Menurut Ibnu Khaldun, manusia memiliki potensi panca indera, akal, dan hati yang harus dijaga secara seimbang. Panca indera dibersihkan melalui fikih dengan konsep toharoh. Akal diarahkan melalui filsafat untuk memahami hakikat metafisik. Sedangkan hati disucikan melalui tasawuf. Tasawuf ini bertujuan membersihkan jiwa dari sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia melalui perjalanan spiritual agar mencapai kedekatan dengan Allah dengan hati yang bersih. Dalam prosesnya, seorang yang salih menempuh tahapan syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat sebagai puncak pengenalan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kedudukan dan fungsi syariat. Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar, sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, ataupun kata sifat. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam Quran Surat Al-Jathiyah, Al-Ma'idah, dan juga Al-A'raf. Dalam tasawuf, syariat menjadi dasar utama sebelum seseorang mencapai tarekat, hakikat, dan juga makrifat. Syariat tidak hanya mengatur perbuatan lahiriah, tetapi juga mencakup iman, tauhid, ibadah, akhlak, dan juga keikhlasan. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Syariat tanpa hakikat tidak diterima, dan hakikat tanpa syariat tidak akan tercapai. Para sufi menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesufian seseorang, semakin besar pula kewajibannya dalam beribadah dan juga menaati syariat. Yang ketiga, ada kedudukan dan fungsi tarekat. Tarekat berasal dari kata bahasa Arab, yakni thoriqoh, yang berarti jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mencapai wusul atau kedekatan spiritual dengannya, melalui bimbingan seorang guru atau mursyid. Tarekat diibaratkan sebagai jalan di padang pasir tanpa rambu, sehingga seorang murid memerlukan pemandu agar tidak tersesat. Pada tahap ini, seorang murid mulai memasuki dunia tasawuf dengan mengubah pemahaman ibadah lahiriah menjadi ibadah batiniyah yang menuntut kepatuhan, ketabahan, dan juga kesabaran. Tujuan tarekat adalah memperkuat keyakinan terhadap syariat, mengamalkan ajarannya secara ikhlas dan spontan, serta menundukkan hawa nafsu. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi yang menyatakan bahwa tarekat bertujuan memperdalam pemahaman dan menghadirkan pengalaman batin atas ajaran sebelumnya yang belum diketahui secara teoritis. Metode tarikat meliputi zikir, riyadhah, mujahadah, dan latihan pengendalian diri yang membawa murid melalui tahapan spiritual atau yang biasa dikenal dengan maqamat seperti taubat, sabar, zuhud, dan juga makrifat. Perkembangan tarekat berlangsung dari praktik individual hingga menjadi organisasi pada abad-abad berikutnya, seperti tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dalam pelaksanaannya,
Para murid melakukan zikir dan wirid bersama di ribat atau zawiyah di bawah bimbingan mursyid dengan syarat mempelajari syariat, menaati guru, serta disiplin dalam ibadah dan juga akhlak. D. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat adalah kebenaran sejati yang bersifat batiniah dan menjadi tahap penting dalam perjalanan spiritual setelah syariat dan tarekat. Hakikat dipahami sebagai kesadaran akan realitas yang sebenarnya, yaitu pengenalan terhadap Allah secara lebih mendalam, baik terhadap zat, sifat, maupun perbuatannya. Dalam tasawuf, syariat berfungsi mengatur perbuatan lahiriah. Tarekat menjadi jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hakikat merupakan kebenaran esensial yang dicapai melalui pengalaman rohani. Hakikat berfungsi untuk menyempurnakan amal dengan memperbaiki ruh dan hati, melalui sifat-sifat seperti ikhlas, jujur, dan tenang, serta latihan spiritual seperti muraqabah dan musyahadah. Syariat, tarekat, dan hakikat harus berjalan seimbang. Syariat memperbaiki lahir, tarekat membersihkan batin, dan hakikat menyucikan ruh. Orang yang mencapai hakikat tidak boleh meninggalkan syariat, karena hakikat tanpa syariat dianggap kesesatan, dan syariat tanpa hakikat menjadi hampa. Mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan agar ibadahnya bernilai lahir dan batin. E. Kedudukan dan fungsi ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan batin yang mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui hati atau qalb. Dalam tasawuf, ma'rifat dipahami sebagai cahaya dari Allah yang diberikan kepada hamba pilihannya melalui pengalaman spiritual. Zu al-Nun al-Misri membagi ma'rifat menjadi 3 pangkat, yaitu ma'rifat orang awam, ulama, dan para wali. Dengan ma'rifat para wali sebagai tingkat tertinggi. Ma'rifat ini berkaitan erat dengan kebersihan hati, akhlak mulia, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, ma'rifat hakiki dicapai melalui proses tahalli, tahalli, tajalli, yaitu penyucian diri hingga tersingkapnya cahaya Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143 dan Quran Surat An-Nur ayat 35, yang menggambarkan tajalli dan cahaya Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Yang terakhir adalah penutup. Ajaran Islam mencakup 3 dimensi utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan yang melahirkan ilmu kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam tasawuf, syariat, tarekat, dan hakikat serta ma'rifat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, dengan bertujuan akhir berupa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian ma'rifat harus dimulai dari pelaksanaan syariat secara benar dan konsisten melalui tarekat hingga memahami hakikat ibadah. Dalam proses spiritual tersebut, peran guru atau mursyid yang memiliki sanad keilmuan yang sah sangat penting agar seorang salih tidak tersesat dan dapat mencapai ma'rifatullah. Terima kasih sudah menyimak video barusan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.